Assalamualaikum. Salam. Kabar Mbak? Mbak, masih ada lowongan kerjaan nggak di sini Mbak? Tanya bos aja di dalam. Bosnya di mana? Ada di dalam. Oke, Dalam makasih ya. aja. Makasih ya. Ya. Mau tanya nih. Tanya apa bang? Nih saya lihat kan pekerjaan lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Iya, padahal kan baru selesai lebaran, baru awal padahal. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih Bos, sudah berapa lama konveksi ini berjalan nih Bos? kurang lebih setahun, 1 tahun. 1 tahun Ya. baru berjalan ya. Karyawan berapa yang kerja sekarang? Kurang lebih 25. 25 orang. Ya, Oke. Itu udah termasuk tukang gosok, tukang dari cutting, sewing sampai finishing. Oke, nah Ya, saya nggak ngerti itu apa itu cutting sewing itu ya. Tapi nggak apa-apa kita ikut ya, itu. Tapi itu bahasa garment pak. bahasa garmen ya Pak? Ya, bahasa garment. Iya iya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah terus kalau masuk kerja di sini nih Bos, Ya, apa persyaratan orang untuk melamar bisa kerja di sini? masuk ke sini ya, yang penting mah berpengalaman sih pak. Pengalaman. Dia punya skill gitu, dia skillnya di apa gitu kan. Kalau jahit itu kan apa ya, per proses gitu tuh. Bikin baju itu per proses, bukan emang ada sih yang bikin langsung jadi, tapi di sini nggak seperti itu. Jadi, semua ada bagian-bagiannya. Jadi kalau mau kerja di sini harus berpengalaman, Ya, harus bisa jahit ya Bos ya. itu intinya, yang bisa jahit. Ada nggak syarat-syarat lain kan kalau kita masuk ke perusahaan itu kan punya SKCK, Ya. lamaran, lulusan terakhir dan segala macam. Ya. Di sini pakai nggak Bu? Saya cuma pakai KTP aja. KTP aja cukup. Ya, KTP cukup. Umur Umur nggak dibatasi, bebas. bebas. Jadi yang seumuran saya ini bisa ya? Oh, bisa. Oke, mantap. Yang penting punya skill di sini. Oh, gitu. Ya, punya skill. Kalau contoh nih kayak saya nih, Mm-mm. Bos. Saya kan nganggur ya. Ya, Saya memang pure nggak punya pekerjaan. Saya lihat nih Bos nih banyak pekerjaannya. Kalau kayak saya nih, boleh dong, bisa dong kerja di sini Bos. bisa aja sih. Tapi- Tapi abang punya skillnya apa dulu di sini? Bisanya apa nih? Ya paling saya bisanya ngangkat-ngangkat, nyapu-nyapu. Di sini nyapu ngangkat dikerjain sendiri, bareng-bareng kita, Oh, gitu. gotong royong. Bisa yang namanya yang pasang lubang kancing, pasang kancing, juga yang cutting di sini. Jadi nggak Nggak ada. khusus gitu loh untuk Oh. ngangkat-ngangkat atau apa itu nyapu-nyapu, nggak ada itu apa namanya office boy di sini, nggak ada apa office girl gitu, nggak ada bang di sini. Jadi saya gagal lagi nih buat nyari pekerjaan nih. Jadi seperti saya nggak bisa ya Bos ya. Di sini nggak ada. Karena memang saya nggak punya keahlian jahit. Hmm, Jadi di sini harus punya keahlian jahit. ya betul. Iya, jadi ya udah, gagal lagi sudah. Padahal kalau saya bisa jahit bisa padahal masuk sini Bos. Bisa. Kalau jahit itu nggak ada batas umur pak. Iya gitu Ya, ya. batal kalau yang jahit itu apa ya? Padahal jahit itu paling gampang, cari pekerjaan buat jahit itu paling gampang. Asal kita punya skill dari di jahit itu, di bidangnya. Bidangnya. Iya, nggak susah sebetulnya. Apa kalau abang mau belajar, yo silakan aja. Di sini bisa terima training kok. 3 hari abang bisa, saya kasih kerjaan. Wah, Tuh. boleh belajar nih. Boleh, Coba. bisa. Ya, mantap nih. Yang penting dikasih kesempatan belajar. Jadi setiap yang masuk ke sini itu memang harus di training ya Bos ya. Enggak juga. Kalau dia kan saya tanya nih di interview dulu, selain ngasih KTP ya, ibu bisa apa gitu? Bisa proses apa kerjanya? Oh seperti ini, saya bisa ini. Selama 1 hari itu masuk, ya itulah trainingnya 1 hari. Tuh, 1 hari dia masuk sini, saya training. Bukan training sih, tes. Kalau orang udah berpengalaman itu dites aja sih, seperti itu. Oh berarti dia bisanya di apa? Di apa, proses apa, itulah yang saya kasih untuk berikutnya. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Bos. Kalau buka usaha konveksi seperti ini, kira-kira berapa modalnya Bos? Aduh, sebetulnya kayak gini tuh berat banget.
perjuangannya ya. Nggak cukup modal sedikit, Pak. Minimal 100 juta, 50 Bisa. juta. Belum apalagi saya di sini harus kontrak tempatnya, tempatnya ya. Belum buat mesin-mesinnya yang harus kita Iya. tiap ada aja gitu yang rusak lah apa untuk bayar-bayar mekanik seperti itu. Jadi kalau punya usaha seperti ini harus punya modal besar ya, Pak? Ya, betul. Nggak jadi deh buka konveksi karena modalnya besar. Belajar tukang jahit aja dah, ya. Iya. Jadi Kalau tukang jahit itu yang penting punya skill, yang apalagi udah pengalaman dia apa aja. Kalau emang dia bisa apa yang saya mau bisa. terus kalau nyari orderan nih, Bos. Ini kan Bapak kan masuk ke grosiran nih. Barangnya dibuat, terus dibikin, masuk ke grosiran. Susah nggak menawarkan ke grosiran barang-barang ini? Kita di sini udah jadi yang punya bahan ini yang nyuruh kita bikin baju itu. Jadi kita udah ada yang nawarin gitu loh, Pak. Oh, jadi pihak grosiran punya contoh sampel, Ya, suruh Bapak bikin. ya, Berarti setelah Bapak bikin tinggal kasih ke dia. ya. Oh, apa Bisa juga saya di sini yang memasarkan juga diperbolehkan. Oh, setelah ada penerimanya baru dibikin. Ya, Oh, berarti jadi nggak rugi ya, Bos ya. Karena barang udah pasti diambil kalau Ya, sistem betul. seperti itu ya. Kan banyak juga orang kalau konveksi itu biasanya dia bikin dulu, Ya. dia bawa ke pasar-pasar, ke toko-toko, dia pasarin, sementara stok dia udah banyak di ya, rumah. banyak seperti itu. Kalau itu berisiko ya, Bos Ya. ya. Kalau kita nggak bisa masarin, repot. Iya. Kalau ini kan saya udah dari pihak yang punya bahan, istilahnya punya toko gitu ya. Kasih sampel harus bikin seperti ini, per minggunya harus berapa, kirim berapa gitu. Iya, iya. Jadi udah ada setiap minggu kita harus kirim. Yang penting intinya konsisten apa yang toko itu mau berapa per minggu, ya itulah yang kita jalan. Oke, oke. Nah, ini terkait permasalahan nih, Bos. Selama buka konveksi seperti ini, kan pasti ada aturannya dong. Ya, Aturan karyawan harus menetapi aturan, seorang si bos harus memberi hak dan kewajibannya kepada karyawan gitu kan. Ada nggak masalah-masalah biasanya selama pekerjaan itu yang membuat apa namanya berdampak buruk kepada perusahaan Bapak gitu? banyak. Seperti karyawan jarang masuk, Iya, otomatis menghambat dong. betul. Apa yang harusnya, misalkan hari ini kita targetnya misalkan sedikitnya 100, ada berapa orang yang nggak masuk, otomatis nggak bisa jalan. Iya. Pas nggak ada dua proses yang kita ngajar aja itu susah, Bang.